Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar nih? Semoga baik selalu ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang jam dan hari loh. Adik-adik semua udah siap belajar kan? Langsung kita mulai aja ya. Jam, hari, sebenarnya itu apa sih? Kira-kira adik-adik semua ada yang tahu nggak? Jadi, teman-teman semua, jam dan hari itu adalah satuan waktu. Satuan waktu itu apa sih? Satuan waktu adalah cara untuk menyatakan dan mengukur waktu dalam suatu kejadian. Tapi, kenapa jam dan hari bisa disebut sebagai satuan waktu? Apa hubungannya sampai jam dan hari bisa disebut sebagai satuan waktu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Jam dan hari bisa disebut sebagai satuan waktu karena dengan mengetahui jam dan hari, kita bisa tahu nih kapan kita harus tidur, kapan kita harus makan, kapan kita harus pergi ke sekolah. Makanya penting banget ya buat kita untuk tahu mengenai jam dan hari. Adik-adik pasti udah penasaran banget kan? Langsung aja ya biar kita belajar tentang jam dan hari. Nah, adik-adik semua udah siap belajar semua kan? Pertama, kita akan bahas tentang jam dulu nih. Adik-adik semua lihat ada gambar jam dinding kan di sana? Dari gambar jam dinding itu kita tahu kalau setiap jam punya 12 angka. Dimulai dari angka 12 yang posisinya paling atas dan paling berada di tengah. Kemudian di sebelah kanannya lanjut ke angka 1, kemudian ke angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya sampai ke angka 11. Nanti kita akan ketemu lagi dengan angka 12. Setelah kita tahu kalau jam memiliki 12 angka, kita bisa lihat nih kalau ada 3 jarum yang ada di sana. Yang pertama, adik-adik bisa lihat kan jarum yang warna merah? Nah, jarum yang warna merah itu menunjukkan satuan detik. Jadi, dia akan bergeser ke kanan setiap 1 detik sekali. Yang kedua, ada jarum yang panjang nih, yang letaknya ada di angka 11. Jarum panjang itu menunjukkan satuan menit. Makanya dia akan bergeser setiap 1 menit sekali dan seterusnya. Yang terakhir ada jarum pendek yang letaknya di angka 12. Dia akan menunjukkan satuan jam. Jadi jarum pendek itu akan bergeser setiap 1 jam sekali dan seterusnya. Nah, tadi udah paham ya adik-adik semua mengenai angka yang ada pada jam dan jarum-jarumnya. Sekarang kita akan belajar gimana sih cara membaca jam. Cara membaca jam dimulai dengan membaca jarum pendeknya terlebih dahulu ya, kemudian dibaca jarum panjangnya. Nah, kita punya contoh yang pertama nih. Kita mulai belajar baca ya. Pertama dari jarum pendeknya yang warna oranye tuh, adanya di angka 10 kan. Kemudian setelah itu kita baca jarum panjangnya, adanya di angka 12. Adik-adik semua, ketika jarum panjang berada di angka 12, maka artinya jam tersebut menunjukkan jam 10 tepat. Penulisan jam 10 tepat itu gimana sih? Ada 2 contoh penulisan yang benar ya. Jadi jam 10 tepat bisa ditulis dengan 10.00 atau juga bisa ditulis dengan 10 menggunakan titik 200. Nah, yang tadi udah paham semua kan adik-adik? Kalau gitu kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Ini aku punya gambar yang kedua. Hampir mirip sebenarnya sama yang pertama, jadi coba kita baca. Tadi gimana caranya? Kita baca dulu jarum pendeknya ya. Nah, jarum pendeknya ini adanya di angka 6. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 12. Kayak yang tadi udah jelasin, kalau jarum panjangnya ada di angka 12, berarti dia menunjukkan waktu jam 6 tepat. Penulisannya juga ada 2 yang benar, sama kayak yang tadi, bisa ditulis menggunakan titik, yaitu 6.00, atau bisa juga menggunakan titik 2, jadi 6.200. Begitu ya adik-adik. Kita lanjut ke contoh yang ketiga ya teman-teman. Jadi contoh yang ketiga agak beda nih dibanding yang 2 tadi. Kelihatan kan dari gambarnya.
Tapi coba kita baca dulu deh. Kita lihat dulu dari jarum pendeknya ada di angka 10, sama kayak contoh yang pertama kan. Nah, kemudian jarum panjangnya ada di angka 2 nih. Jadi teman-teman, karena jarum panjangnya bukan di angka 12, dia bukan jam 10 tepat ya. Jadi, aku jelasin pergeseran angka dari jarum panjang memiliki perbedaan 5. Jadi, kalau jarum panjang di angka 1, itu menunjukkan jam 10 lewat 5 menit. Dan kalau jarum panjangnya ada di angka 2, maka dia menunjukkan jam 10 lewat 10 menit ya. Karena dari angka 12 ke angka 1 memiliki perbedaan 5, dan dari angka 1 ke angka 2 memiliki perbedaan 5 juga. Jadi 5 ditambah 5 totalnya 10 ya. Ngerti kan teman-teman semua? Penulisannya sama kayak 2 yang sebelumnya. Itu bisa dipisahin menggunakan titik. Jadi 10.10 atau menggunakan titik 2. Jadi 10.2 10. Begitu ya teman-teman. Karena udah selesai kita belajar tentang jam, kita lanjut ke subbab berikutnya ya, yaitu tentang hari. Jadi adik-adik semua, jumlah hari dalam satu minggu itu ada 7. Dilambangkan sama buah-buahan yang bisa kalian lihat nih. 7 hari itu ada hari apa aja sih? Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, itu dimulai dari hari Senin. Nah, hari Senin ini gambarnya semangka. Kemudian lanjut ke hari yang kedua, yaitu hari Selasa yang gambarnya belimbing. Ketiga, ada hari Rabu yang gambarnya pepaya. Keempat, ada hari Kamis yang gambarnya jeruk. Kelima, ada hari Jumat yang gambarnya mangga. Yang keenam, ada hari Sabtu yang gambarnya apel. Dan ketujuh, ada hari Minggu yang gambarnya pisang. Nah, urutannya itu akan selalu seperti ini ya teman-teman. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Makanya kalau kita udah selesai nih satu minggu, kita akan ketemu lagi di hari Senin di minggu yang berikutnya. Nah, dengan mengetahui hari-hari ini, kita bisa tahu nih kapan kita ke sekolah, kapan kita bisa istirahat di rumah. Teman-teman pasti sama kan semuanya kalau kita ke sekolah itu setiap 5 hari pertama, yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Di hari Sabtu dan di hari Minggu, kita biasa tidur di rumah, istirahat karena nggak perlu pergi ke sekolah. Nah, adik-adik semua, kita udah sampai di ujung pembelajarannya ya. Seperti kegiatan belajar kita yang biasanya, setiap kita habis belajar pasti akan bertemu sama soal-soal. Aku juga punya 5 soal nih buat mengingatkan kembali adik-adik semua tentang materi yang udah kita bahas tadi. Jangan lupa dikerjain ya, nanti dikumpulinnya jam 11. Adik-adik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Semangat terus untuk pembelajaran minggu depan. Dadah!